selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya keluarga Sentul. Gimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya untuk hari ini karena ini adalah awal tahun 2021 nih Pak ya. Jadi kita ucapkan juga selamat tahun baru untuk keluarga Sentul. Nah, hari ini bahasan kita memang yang lagi booming banget, yang memang kita lagi banyak pertanyaan mungkin ya Pak ya ya kalau di kita sih sekitaran Karawang, Purwakarta, Subang mungkin nih banyak yang nanya-nanya mengenai pemeriksaan COVID-19 karena memang sekarang malah meningkat kasusnya ya Pak ya. Nah, kebetulan memang kita narasumbernya hari ini adalah Kabag Penunjang Medis dengan Bapak Mardianto. Disapa dulu keluarga Sentulnya Pak. Halo, salam tentu, selamat tahun baru. Iya. Nah, jadi untuk pemeriksaan COVID-19 ini tuh sebenarnya apa sih Pak? Ya, begini ya Bu ya. Pemeriksaan COVID-19 itu ada dua. Yang pertama adalah rapid screening, yang ketiga adalah PCR swab. Nah, di kita rapid sudah bisa dilaksanakan. Rapid sendiri itu ada dua, rapid antibody dan rapid antigen. Ya, rapid antibody itu juga ada dua. Oke. Ya, jadi rapid antibody itu adalah rapid antibody dan yang kedua adalah tes serologi. Jadi begitu Bu. Ya. Oke. Nah, jadi memang ada beberapa jenis untuk pemeriksaannya. Cuman kan kita nggak tahu nih apa ya, apa sih gitu rapid tadi teh apa disebutinnya rapid antibody dan rapid antigen. Rapid nah, antibody untuk dan rapid antigen. rapid antibody ini tuh apa Pak? Ya, jadi rapid antibody ini adalah rapid test untuk screening yang sumber sampelnya adalah darah. Oke. Ya, darah itu tapi ada dua, darah vena dan darah kapiler atau darah tepi. Darah tepi itu yang seperti kita tes-tes di screening masyarakat umum, itu yang di ujung jari itu darah tepi. Oh, itu yang disebutnya darah tepi. Okay. Kalau darah vena itu pengambilan darahnya dari vena dengan menggunakan spuit ya. Terus nanti diolah baru diperiksa. Baik. Kalau yang darah vena itu yang di sebelah sini ya? Iya, betul, yang di tangan. Jadi kalau perbedaannya itu bedanya itu baru itu rapid tadi, ya. Itu baru rapid. Ya, kalau yang antibody ya? Yang antibody. Yang antibody. Jadi pengambilannya itu ada yang dari ujung jari sama dari vena. Iya, darah vena. Oke. Kemudian yang rapid antigen. Ya, rapid antigen. Nah, rapid antigen ini sama, screening cepat, tetapi sampelnya adalah apus tenggorok atau sekarang itu istilahnya dikenal dengan swab ya. Tetapi ini swab yang hasilnya cepat. Bukan swab yang PCR yang dilakukan di laboratorium rumah sakit untuk diagnosa ya. Ini untuk screening saja. Jadi untuk screening dengan cepat bahwa menunjukkan apakah pasien itu terinfeksi virus COVID-19 ini atau tidak. Makanya namanya rapid antigen karena hasilnya itu lebih cepat. Rapid swab antigen sebenarnya. Rapid swab antigen karena dibilang swab karena untuk sampelnya ini dihapus pengambilannya. Jadi hapus tenggorokan ya. Kalau tidak tenggorokan atau dari dalam hidung. Jadi dari belakang hidung ada suatu alat untuk mengambil untuk mengambil hapus tenggorokannya, nanti diolah di wadah tertentu, nanti dicampur terus sama ditetesin, nanti hasilnya keluar. Oke, ya itu tadi adalah perbedaan untuk rapid antigen sama rapid antibody. Ya, betul. Nah, jadi ada dua sampel, yaitu darah sama si cairan dari apusan tenggorok atau hidung ya. Nah, kalau misalkan ya Pak, hasilnya dari yang tadi itu positif, kemudian seperti apa Pak? Gini, sebelum kita ke positif, kita ke perbedaannya dulu ya. Baik. Tadi perbedaan sampelnya, sekarang perbedaan mendeteksi apa sih? Ya, jadi kalau rapid antibody itu yang dideteksi adalah antibody kita, antibody kita untuk melawan virus. Ya. Itu jadi bukan virusnya. Ini rapid antibody. Antibody ya. Rapid antibody. Kalau rapid antigen itu yang dideteksi adalah virusnya. Oh ya, berarti itu juga termasuk perbedaannya ya. Tadi untuk yang antibody itu yang dideteksi adalah antibody kita,
gitu. Antibodi kita. Bukan virusnya. Bukan virusnya. Oke. Nah, kemudian yang antigen itu baru virusnya. Antigen itu baru virusnya. Oke. Jadi kalau antigen ini protein virusnya. Mm-mm. Bedanya dengan PCR, kalau PCR itu yang dideteksi adalah inti dari virus. Oke. Nah, kalau ini swab antigen ini yang dideteksi adalah protein virusnya. Jadi Baik. gumpalan virusnya kalau itu sampai ke dalam virusnya. Begitu. Lebih detail untuk yang swab PCR Iya, maksudnya betul. ya. Kalau ini kan yang rapid swab antigen ini karena untuk hasilnya lebih cepat gitu, lebih Iya, cepat keluar aja. Lebih cepat keluar. Oke. Kemudian tadi perbedaan yang dideteksi itu apa ya kalau yang tadi ya? Iya, yang dideteksi. Kemudian untuk selanjutnya seperti apa kalau misalkan nanti hasilnya Iya. adalah positif atau Untuk negatif? untuk hasil positif untuk rapid antigen itu menunjukkan bahwa pada saat diambil pemeriksaan, pada saat pemeriksaan lab saat itu, kalau ternyata positif, ya hari itu juga memang kondisi badan kita lagi terserang virus COVID-19 ini. Oke. Tetapi kalau rapid antibody itu ada dua. Jadi rapid antibody itu ada dua, jadi IgG dan IgM. Oke. Jadi kalau IgG itu, kalau IgG-nya yang positif, berarti kita pernah terinfeksi virus, tetapi kita tidak tahu virusnya itu sudah selesai menginvasi kita atau enggak, karena yang tertinggal itu tinggal antibodinya saja. Oke. Ya. Nah, kalau misalkan yang positif ada, yang reaktif adalah IgM-nya, berarti virus itu masih dalam masa inkubasi kita. Jadi masa inkubasinya adalah 1 sampai 7 hari. Oke. Nah, jadi kita bisa melihat dari rapid antibody ini, kalau IgG, IgM kita positif, berarti kita terinfeksi virus itu dalam rentang 1 sampai 7 hari. Ya. Oke, itu untuk yang antibody tadi ya Pak? Iya, untuk antibody. IgG dan IgM-nya itu perbedaannya tadi. Kalau untuk antigen berarti positif ya saat itu, saat kita diperiksa, kalau misalnya kita positif, memang positif. Memang terinfeksi gitu. Iya. Ya. Oke, berarti kalau misalkan negatif ya, kalau IgG dan IgM-nya negatif atau non reaktif berarti ya aman. Aman. Oke. Berarti aman, kita tidak terserang. Nah, jadi untuk si tadi saya masih kurang jelas gitu ya Pak ya. Jadi menunjukkan adanya apa sih untuk si antibody dan antigen itu sebenarnya tadi tuh? Antibody dan antigen. Jadi untuk antibody ya menunjukkan bahwa kalau antibody kita menunjukkan bahwa kita itu melawan virus. Oke. Jadi kita melawan virus, tetapi kalau misalkan antigen ya virusnya itu yang terlihat di situ, yang terdeteksi di situ adalah virusnya. Oke. Ya, ngerti sekarang. Nah, gimana sih kalau untuk diagnosanya sendiri, apakah kita bisa menggunakan si pemeriksaan itu? Jadi apa yang digunakan nih? Rapid antibody atau rapid swab antigen untuk menegakkan diagnosanya? Jadi untuk penegakan diagnosa yang paling gold standar itu memang PCR swab ya. PCR swab, tapi memang kita nunggu 2-3 hari belum nanti kita ngantri. Untuk rapid antibody tidak bisa digunakan untuk penegakan diagnosa. Jadi ini untuk screening awal saja, bahwa kita kalau negatif berarti kita memang negatif, kalau positif kita tetap harus konfirmasi lagi dengan PCR swab ya. Tapi kalau untuk rapid antigen kita bisa dapat gunakan untuk diagnosa, swabnya positif, antigennya positif, disertai dengan gejala-gejala. Disertai dengan gejala-gejala batuk ringan, sesak napas, sekarang ada diare gitu ya. Kalau misalkan antigennya positif saja, tidak ada gejala, itu masuknya kita kategori suspek ya. Jadi kategori suspek kita harus tetap ditegakkan diagnosanya dengan PCR. Jadi memang ini kedua-duanya itu gunanya memang untuk tes cepat saja. Iya. Jadi tidak bisa untuk diagnosa. Kalau positif berarti, kalau negatif berarti negatif, kalau positif nggak bisa juga. Oke, baiklah. Nah, untuk ininya tadi antibody atau ada IgG, IgM ya. Itu tadi sudah dijelaskan untuk perbedaannya. Nah, saya juga mau nginformasiin juga nih sambil nunggu misalkan ada pertanyaan silakan langsung komentar di kolom komentar kita. Untuk RSCA Sentul Cikampek sendiri memang sudah tersedia untuk pemeriksaan
rapid test antibody sama swab test antigennya ya Pak ya. Itu sudah tersedia dan 24 jam bisa kita lakukan. Jadi kalau misalkan nanti keluarga Sentul perlu, ada yang mau keluar kota kah, atau baru dari keluar kota, atau mau cek aja, boleh silakan langsung ke RSCA Sentul Cikampek. Untuk waktunya 24 jam kami bisa lakukan ya. Nah, untuk informasi biayanya, untuk rapid test antibody sendiri kita di 150.000, kemudian 200.000 jika sama pemeriksaan dokter. Kemudian untuk rapid swab antigen itu harganya di 250.000. Jadi cepetan kalau misalkan memang mau diperiksa, kita bisa lakukan 24 jam langsung ke RSCA Sentul Cikampek aja. Nah, sambil tunggu lagi nih Pak untuk yang pertanyaannya. Sekarang ini banyak nggak sih yang memeriksakan ke RSCA Sentul Cikampek ya khususnya karena kan kita di sini. Banyak nggak sih yang memeriksakan yang lebih banyak yang mana? Rapid test antibody ataukah swab antigen? Ya, sebenarnya yang semua ada di kita ya. Ya. Jadi rapid test antibody kita ada, serologi pun kita ada. Serologi. Ya, tes serologi. Jadi kalau di kita nih tes serologi kita bekerja sama dengan beberapa perusahaan ya. Oh ya. Jadi untuk mengantisipasi karyawan habis cuti, habis libur, biasanya perusahaan mewajibkan karyawannya untuk serologi dulu ya, serologi. Jadi kita sudah bekerja sama, kita juga bisa melayani itu. Terus untuk antibody kita juga banyak. Lebih banyak ya. Lebih banyak rapid antibody. Nah, sekarang ini karena dari pemerintah memang dianjurkan untuk rapid test swab antigen ya. Jadi di kita juga sudah mulai mengadakan pasiennya sehari bisa 20, bisa banyak 30 juga ya. Karena pasien. Apalagi kan akhir tahun ya Pak ya. Jadi Ya, kebutuhan betul. dari perusahaan juga Kebutuhan kan. dari perusahaan. Ya, memang lagi banyak banget sih kasus ini sekarang meningkat ya Pak ya. Jadi kita juga perlu untuk mendeteksi gitu ya Pak. Dan perlu diingat ya buat keluarga Sentul, di kita 24 jam. Benar banget. 24 jam dan satu lagi kelebihan kita yang melakukan swab antigen ini adalah dokter. Langsung dokter ya? Ya, baik. Jadi langsung dikerjakan oleh dokter ya, Bapak Ibu keluarga Sentul. Di kita yang mengerjakan swab antigen ini langsung dikerjakan oleh dokter dan tempatnya pun di tempat tersendiri. Jadi tidak dilakukan berbarengan dengan pasien-pasien yang lain begitu. Jadi keamanan dan kenyamanannya memang sudah dijamin. Siap. Karena memang kalau RSCA Sentul Cikampek sendiri benar-benar konsen untuk menerapkan protokol kesehatan yang ada di RSCA Sentul Cikampek. Jadi nggak usah khawatir untuk datang ke kita. Dari awal juga kan kita sudah ada bilik desinfektan, kemudian pengecekan suhu serta cuci tangan, maksudnya untuk kebersihan tangannya juga kita masih terapkan. Jadi nggak usah khawatir untuk apa namanya Pak itu hand sanitizer juga banyak lah ya di kita, banyak di titik-titik di kita. Jadi nggak usah khawatir untuk duduk juga kita sudah lakukan, jaga jaraknya diperhatikan juga. Jadi nggak akan berkumpul terlalu banyak di dalam satu ruangan. Tentunya keluarga Sentul akan lebih merasa aman dan nyaman kalau misalkan melakukan pemeriksaan laboratorium atau lainnya pemeriksaan poliklinik di kita. Jadi kalau misalkan nanti perlu informasi lebih lanjut, bisa langsung hubungi marketing kami di 0822 1144 8814. Oke deh kalau gitu. Jadi hari ini kayaknya kita cukup nih bincang-bincangnya Pak Anto. Terima kasih banyak atas waktunya. Nanti kalau misalkan memang ada yang mau ditanyakan lagi bisa hubungi nomor yang tadi di nomor marketing kami 0822 1144 8814. Oh ternyata ini ada yang nanya Pak, sebentar. Hai admin, aku mau tanya yang paling baik digunakan antara rapid test antibody mungkin ya dengan rapid test antigen yang mana dan baiknya kapan dilakukannya kayak gitu. Ya. Yang paling baik digunakan adalah rapid test antigen karena hasilnya langsung menunjukkan bahwa kita sedang terinfeksi virus atau tidak. Oke. Ya.
Yang paling baik sebenarnya kalau rapid test antigen itu di hari masa inkubasi ya. 1, 2, 3, 4 sampai 5. 6 hari. Hanya saja kita nggak tahu dari kan mana kapan. itu gitu kan. Ya, Nah, itu. pertanyaan kan dari mana Iya. gitu kan. Dari kalau kita curiga kita telah berkontak. Oke, ya. Kita telah berkontak misalkan kemarin kita sudah menghadiri acara ulang tahun misalkan gitu ya. Oke. Nah terus di acara ternyata di beberapa hari kemudian, 2 hari kemudian ada berita di acara itu kita misalkan ada yang reaktif Positif, ya. atau positif gitu ya. Nah itu kita harus segera melakukan itu. Oke. Ya, karena kalau misalkan masa inkubasinya sudah habis nanti hasilnya juga tidak akurat bagus lagi ya. kecuali dengan PCR nanti ya. Jadi langsung kita PCR, jadi nanti langsung inti dari virusnya itu nanti yang diperiksa. Kalau tidak ada berarti tidak ada, kalau masih ada berarti ya kita harus isolasi mandiri. Yang paling bagus memang seminggu. Oke, berarti kalau misalkan kita merasa, aduh kayaknya kemarin kita habis ngumpul-ngumpul sama banyak orang gitu ya, dan ternyata ada kabar ada yang positif salah satunya, itu lebih baik kita segera ya Segera dicek. Segera saja, keluarga Sentul. Kita buka 24 jam, jadi ya hari itu kita khawatir, kita langsung berangkat ke RSCA Sentul, langsung dilakukan. Oke, dan itu hasilnya bisa ditunggu berarti ya Pak ya? Hasilnya bisa ditunggu, jadi hasilnya ya? itu antara 30 menit sampai 1 jam. Oke, jadi hasilnya juga cepat, bisa ditunggu 24 jam di kita. Jadi silakan kalau misalkan memang khawatir atau perlu pemeriksaan tersebut langsung datang ke RSCA Sentul Cikampek. Oke, ini ada yang menanyakan juga, setelah dirapid antibody atau antigen dan hasilnya non reaktif nih ya, atau negatif berarti ya, apakah perlu lanjut ke PCR? Setelah dilakukan rapid test antigen, kita hasilnya negatif dan kita tidak bergejala, kita tidak perlu dilanjutkan dengan PCR. Tetapi kalau tubuh kita bergejala batuk, pilek, demam, ya, apalagi sampai diare sampai beberapa hari. Nah, kita harus curiga karena memang musimnya pandemi begini, ya kan. Terus kita juga kan tidak bisa, kecuali kita di rumah saja, tidak berkontak dengan teman-teman yang lain, dengan lingkungan, itu nggak masalah saya pikir ya. Tetapi kalau kita habis berkontak, walaupun dites negatif, tapi kita bergejala, itu kita harus curiga ke arah sana. Jadi kita harus di PCR. Memang kita harus waspada sih di masa-masa seperti ini ya Pak ya. Apalagi gejalanya juga sekarang kayak diare juga termasuk. Kayak gini kan kita nggak ngeh kadang-kadang ya. Oke deh kalau gitu. Baik, ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Oh ada lagi nih Pak. Tadi sebenarnya udah mau ditutup. Tapi mungkin satu lagi yang penting di kita setelah pemeriksaan ternyata keluarga Sentul menunjukkan hasil yang positif atau reaktif, kita tidak berdiam diri. Ya, jadi Ibu dipersilahkan untuk tes PCR dan kita bekerja sama dengan puskesmas dan dinas kesehatan kita melaporkan. Ya, jadi nanti setelah tes di kita hasilnya positif, jangan kaget kalau misalkan nanti langsung ditelepon dari pihak puskesmas karena memang itu protap kita ya. Jadi biar keluarga Sentul juga aman dan nyaman, kalaupun positif tetap ada pengawasan dari pihak-pihak terkait, terutama dari puskesmas dan dinas kesehatan. Baik, oke, ini ada yang tanya lagi, kalau masa berlaku untuk hasil rapid antigen dan antibody itu berapa lama ya? Ya, kalau dulu antigen dan antibody itu bisa 1 minggu. Ya, tapi sekarang banyak pemerintah yang antibody itu cuma 3 hari. Ya, jadi untuk perjalanan kan di situ suka disebutkan ya 2 hari sebelum perjalanan yang dilakukan rapidnya gitu. Jadi kalau misalkan udah di atas 3 hari berarti itu udah kadaluarsa, ya kan? Jadi memang sebenarnya ini tinggal kebutuhannya saja sih ya. Kebutuhannya saja. Tapi memang pada intinya itu 3 hari sekarang. 3 Jadi hari. baik antibody maupun antigen itu 3 hari. Oke deh kalau gitu. Nah kemudian ada yang tanya lagi, kalau misalkan memang hasil rapidnya positif atau reaktif ya berarti itu mah lanjut ya ke swab PCR berarti. Iya, kalau hasil
hasil rapidnya positif, berarti kita harus lanjut ke PCR karena kalau kita tidak lanjut, ini positif untuk penanganan selanjutnya yang pasti ya. Kalau PCR-nya positif, berarti kita harus isolasi mandiri, lapor ke dinas kesehatan, lapor ke puskesmas, dan pasiennya juga akan dijemput untuk dirawat. Ya kan, isolasi mandiri kalau di Karawang kan bisa di rumah sakit dan bisa ada beberapa hotel yang bekerja sama dengan dinas kesehatan, bekerja sama dengan beberapa hotel untuk isolasi mandiri. Jadi itu. Oke deh kalau gitu. Oke, karena ini waktunya juga sudah menunjukkan hampir jam 11:30 nih Pak. Kita sudah kehabisan waktu dan terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya di kolom komentar kita hari ini. Jangan lupa untuk informasi lebih lanjut mengenai pemeriksaan yang tadi sudah kita informasikan bisa ke nomor 0822 1144 8814. Untuk lab kita bisa 24 jam dan ada dokter juga kita yang standby, jadi nggak usah khawatir keluarga Sentul. Baik, mungkin kita pamitan dulu nih sama keluarga Sentul. Terima kasih telah menyaksikan live streaming Instagram serta Facebook RSCA Sentul Cikampek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sentul.